Tell You Vlogcast. Kompak dong, Dek. Gitu, Dek. Nge-freeze dulu otaknya Freeze bentar. lama ya, oke? Ulang. 3, 2, 1, go. Yeay, Tell You Vlogcast. Sinergi bangun vlogcast. Yeay. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, akhirnya kita balik lagi. Iya, halo semuanya, apa kabar? Pasti baik-baik aja, mudah-mudahan Telutizen di rumah, dimanapun Telutizen berada yang sedang menonton Vlogcast Tell You ini, semoga sehat-sehat selalu ya. Amin. Oke. Oh ya, sebelumnya kemarin kita terakhir nih sebelum lebaran nih. Benar, Bu Karena Dede. sekarang udah lebaran, Benar. kita lebih baik minal aizin dulu gak sih? Iya. Oke. Silakan Ibu Dede. Untuk seluruh Telutizen, dari aku mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Boleh? Saya mengucapkan mohon maaf lahir batin buat seluruh Telutizen karena kayaknya aku banyak banget salah sama Telutizen nih. Aku suka banget ngejanji-janjiin, ayo ini itu, tapi aku suka lupa gitu. Jadi mohon maaf ya Telutizen kok aku banyak banget salah, apalagi di Carita Barudak kayak mulutku astagfirullah banget lah kayaknya. Udah ya Telutizen, mohon maaf, ini insyaallah tahun ini lebih baik lah. Amin. Habis lebaran aja, habis itu gak tau lagi ya. Gitu ya. Hari ini kayaknya saya sudah balik ke kota Bandung setelah mudik dan ramai sekali pulang-pulang Bener Bu Dede ini. banget. Kayak sekarang tuh kehidupan kampus menjadi rame lagi gak Ih, sih? gila, fotokopian, tempat sarapan. Ini kosan saya aja bolak-balik, ada kamar kosong nggak? Ada kamar kosong nggak? Ada kamar kosong nggak? Karena udah ini mahasiswa Teli udah balik lagi. Iya, benar banget. Jadi sekarang itu Telkom University udah hybrid learning ya. Iya, namanya HBL, hybrid Iya. banget loh. Bukan, bukan. Beda dong. Jadi apa panjangannya? Aduh, Hybrid based learning. Nah, pinter banget. Riset nih sebelum ini biar diinin terus gitu. Jadi Telkom University udah menerapkan hybrid ya. Hybrid Iya, tuh betul. kayak masih ada yang online, udah ada yang offline Iya, gitu kan. jadi setengah online dan setengah offline. Benar. Gitu. Jadi kayak di ini cerita aku kan deket banget ya sama bapak-bapak dosen kan ya. CS banget ya. Ih, gini banget lah sama Pak dosen, apalagi sama Pak Adrio ya. Dosen pembimbing soal harus ini kan. Oh iya. Jadi dia cerita kan di kelas tuh udah ada 3 orang yang offline katanya. Jadi udah ada, jadi di kelasnya tetap ada webcam, tetap connect ke Zoom, ada beberapa orang yang join di Zoom, ada yang di kelas. Iya, aku juga ngeliat tuh kayak isi-isi Instagram, dan di Instagram SMP Telkom juga udah ada tuh gimana sih hybrid tuh udah ada sneak peeknya lah gitu. Benar, tentunya udah dipastiin dengan protokol kesehatan yang dipastiin lah ya, kayak scan peduli lindungi, udah vaksin segala macem. Betul, Ya, pakai kayak- masker ya kuliahnya juga Betul, kan. cek suhu juga Cek kan suhu gitu. Nah, pokoknya Telutizen kalau kepo boleh cek-cek aja di Instagram, kita udah banyak sneak peek kegiatan mahasiswa Telkom University yang beraktivitas di Telkom University. Pokoknya udah mulai rame. Pokoknya aku menandakan mahasiswi baru yang pertama kali ke Bandung itu, ciri-cirinya adalah mereka kalau nyari makan selalu bergerombol. Nggak mungkin sendiri. Iya, bener Pasti banget. bertiga. Betul. Jadi kayak bingung, kita makan apa ya? Ini mungkin 3-3 dari daerah yang berbeda. Satu nggak suka pedas kan, satu pengen pedas, satu ngikut temennya nih kan. Jadi bingung nih mau makan apa ya kan. Akhirnya ujung-ujung pecel lele. BTW nih kan kita mah udah pernah merasakan offline ya. Aku kan angkatan 2020 Oh Kak. my god. Enggak, aku 2018 ya Telutizen. Kan kita udah ngerasain offline nih. Benar. Nah, sedangkan setahu aku yang ikut HBL ini angkatan-angkatan 2020 yang belum merasakan offline. Kira-kira mereka udah pernah ngerasain, mereka tahu nggak ya perbedaan kanco tuh, tahu nggak ya? Bahkan waktu itu sempat rame juga masalah seragam, tau nggak? Oh ya. Jadi aku kan ngikutin Twitternya Telkom University kan. Jadi komen, "Kak, kalau hari ini pakai baju apa? Kak, hari ini pakai..." Aku replayin dong kan. Aku kirim, "Ini pakai baju ini, seragam IndiHome," aku kirim. Gitu. Enggak, intinya mah kalau seragam mah bebas gitu Iya, kan. seragam mah Balik lagi bebas. ke dosen masing-masing. "Kak, pakai jeans boleh enggak ini?" Jadi kemarin ngeliat, ini mau pakai baju putih gitu. Lihat. Aku kan sekarang lari pagi kan. Oh, sehat ya? Iya, biar gak gendut. Tadi juga naik sepeda ya? Udah jangan dibilang malu Oh, iya, gitu ya. Iya sih, kanco itu aku ingat. Kanco itu apa ya? Kantin cowok. Iya, kantin cowok. Kanceo, kanton Kanceo. cowok.
kantin cewek. Kantin cewek. Iya. Tapi kantin cewek direnov kemarin aku lewat. Oh emang ini update banget ya. Iya, aku tiap pagi lari pagi Oh sekarang. my God, Kantin- sehat banget. Iya, direnov kan Mbak Put ya kan? Sumpah direnov jadi digedein atapnya gitu. Oke, dibandingkan kita banyak berasumsi, mendingan kita langsung nanyain langsung nih sama mahasiswa dan kebetulan kita juga punya dosen nih. Iya betul, mahasiswi lebih tepatnya. Bu. Ya, maaf, mahasiswi, maaf ya netizen ya. Oke, kita langsung kenalan dulu nih sama Yes. narasumber kita. Boleh? Oke, halo Telitizen, perkenalkan nama aku Najwa. Aku dari jurusan S1 ICT Business tahun 2020. Jadi ini pertama kalinya aku ngerasain offline. Wih, ini dari sisi mahasiswi yang iya. ngerasain offline-nya. Dan dari Bapak dosen atau yang kita akrab dipanggil Mas Hanif ini udah sempat offline tapi cuma sebentar ya Mas? Iya. Boleh Bersambung. perkenalan dulu Mas. Oke, perkenalan dulu ya. Halo Telitizen, perkenalkan nama saya Hanif Azhar. Saya adalah dosen di jurusan S1 Desain Produk Fakultas Industri Kreatif. Oke. Wih, Desain produk Fakultas Industri Kreatif. Wih, keren banget kan? Iya, keren banget. Eh, Apa sih? Gimana nih perasaannya udah akhirnya balik offline lagi dari Mas Hanif dulu deh. Oke, kalau dari aku sendiri sebenarnya ketika ada informasi bahwa kita bakal ada kegiatan pembelajarannya hybrid, jujur seneng banget. Senengnya pakai seneng banget lah pokoknya. Karena gimana ya? Saya selaku dosen sendiri sebelumnya memang masih baru juga ya, masih banyak belajar. Dan ketika pembelajaran itu dengan cara tatap muka langsung, saya rasa itu menjadi salah satu esensi dalam pembelajaran. Benar. Ketika diskusi secara langsung. Nah, ketika kita diskusi secara langsung, kita kan bisa komunikasi nih, enaknya diskusi, kemudian ada dua arah. Iya. Ketika kita ngecek mahasiswanya bisa apa enggak, bisa langsung tuh ya nanya. Iya. Coba bandingkan kalau misalnya lewat Zoom. Iya. Teman-teman mahasiswa apakah semuanya paham? Diam. Udah off cam. Terus diam. Diam. Kita kan nggak tahu kan. Bener. Kalau kata dosen saya kayak ngajar di kuburan karena kayak batu nisan, nama doang gitu. Bener juga ya. Betul nih, Sen. Untung gak ada tanggal ini. Iya, jadi kan bener kan kalau Zoom tuh kalau off cam nama doang kan. Iya. Kayak ngajar di kuburan katanya gitu. Oh jadi seperti itu seneng banget sih, seneng banget kalau dari aku pribadi. Bener sih karena ada kedekatan emosional itu ya. Benar banget, Mas. benar. Aduh, kalau Nah, dari Najwa gimana Najwa. nih? Ya kalau ditanya dari mahasiswa ya ada yang kan beda-beda nih. Kalau dari aku sih yang excited parah ya, karena kan bisa ketemu teman-teman yang mungkin dari online, kayaknya ini temen yang cocok deh sefrekuensi, pengen ketemu nggak sabaran gitu. Tapi kalau misalkan udah ketemu, ya ada yang kayak ternyata gini ya gitu. Oh, kan. ternyata di IG ini banyakan filter ya gitu. Oh, enggak gitu ya. Nggak gitu. Ada yang kayak teman-teman yang cocok buat main tapi ternyata nggak cocok buat belajar gitu. Tapi kalau ditanya excited offline atau enggaknya, ya pasti excited kan. Di situ juga kita kayak beneran ketemu yang dosennya. Oh jadi ini kata dosennya, ini yang sering interaksi di Zoom, ini yang enggak gitu. Itu kan ketahuan banget tuh. Iya, Gitu iya, sih iya. asli seru banget sih. Tapi Najwa asalnya dari Jambi. Jambi. Kalau Mas Hanif asli Bandung. Dari Lamongan. Soto Wah, Lamongan. orang Penyet Lamongan. iya di sini banyak Mas jual ayam penyet gitu kan. Orang-orang rantau semua ya yang Iya ada di dong. Bandung Jadi semua. excited banget ya, Iya. apalagi Telkom University ini mahasiswinya dari Sabang sampai Merauke ada Mas. Betul. Ya. Benar banget. Beragam banget, bineka tunggal ika banget lah pokoknya dari macam-macam karakter Iya. lah kita jumpai. Jadi Bisa kayak tadi ditemukan, ha. Mas Hanif bilang kalau ngajar pengen lebih deket, emang lebih enak offline ya kan Mas? Banget. Bisa ketemu langsung kan, kita ketemu orangnya langsung. Kita kalau ngomong secara langsung kemudian ngomongnya kan langsung tatap muka Iya, ya. benar. Kita bisa lihat misalnya Mas Gugun nih ya dianya sangat excited apa enggak. Kemudian bisa diajak bicara apa enggak, bisa seneng apa enggak. Kan beda kalau lewat Zoom kita cuma melihat tembok. Tadi kata dosennya kayak kita ngajar di kuburan kan, cuma nama doang. Kan enak ketemu Benar, langsung benar, nih ya. benar. Jadi kayak bisa seru-seruan kayak gitu. Tapi Mas Hanif kalau boleh tahu nih ngajar mata kuliah apa nih untuk saat sekarang ini gitu? Oke, saat sekarang ini saya ngajar di di S1 Desain Produk sama S2 Manajemen Desain nih ceritanya. Nah, kalau di S1 Desain Produk saya ngajarnya 2 mata kuliah. Teknik presentasi, kemudian yang kedua adalah sertifikasi. Nah, kalau untuk yang di S2 Manajemen Desain saya ngajarnya di
proyek desain kolaborasi. Nah, coba bayangin ya. Saya ngajar teknik presentasi. Bayangin ya, ngajar teknik presentasi tapi ngajarnya kalau misalnya online gimana? Ya bisa sih, tapi nggak optimal, serius. Benar-benar banyak gangguan lah ya. Kita ngomongin misalnya nih materi, ngomongin mimik wajah, postur tubuh, gesture dan sebagainya. Bener. Kan nggak bisa optimal kalau misalnya lewat online. Iya, bener. Apalagi kalau misalnya webcam kameranya burik kan, jadi mimik wajahnya nggak kelihatan gitu kan. Yang matanya segini doang kan ada kan kalau kuliah online atau nggak jidat doang. Karena Biasa gitu ya kan? Gitu. Pengalaman. Gitu kan. Jadi kalau offline kan bisa lebih maksimal ya. Iya banget. Gesturnya kan kalau mau presentasi kan kayak gitu. Karena sebenarnya apalagi yang yang harus dilangsungin gitu kan, itu kan kita juga harus tahu nih anak-anaknya benar-benar ngikutin kita apa enggak. Bener banget. Karena Sayang takut, banget juga ya. iya takutnya cuma bapaknya doang nih sibuk ngapain. Excited Iya bapaknya. Malah ini kalau saya pribadi ada satu pengalaman yang menurut saya cukup sangat tidak terlupakan sih yang ngajar nih ya. Kan saya semester lalu ngajar ini, kalau di saya desain produk ada namanya mata kuliah menggambar dasar. Jadi gambar dasar ini kita menggambar kayak misalnya gambar garis, gambar lingkaran, bikin sketsa, kemudian kita mengarsir. Bayangin ya, kita kan harusnya ngajarin di papan tulis di depan gimana cara teknik ngarsir pakai pensil mulai dari HB, 2B, 3B, 4B sampai EE misalnya. Tapi kalau lewat online nggak bisa, seriusan. Jadi kayak beneran output dari mahasiswanya ketika itu online sama onsite ternyata memang ada bedanya kayak beda gitu. banget dan lumayan jauh mungkin ya Pak ya. Iya, karena kita ini berdasarkan based on skill ya kayak gitu ya. Benar sih. Kalau Najwa sendiri mungkin ada pengalaman unik atau selama kuliah online ada cerita-cerita serunya juga nggak sih? Oh, mungkin kalau misalkan ini aja sih persiapan ke offline-nya aja nggak sih? Karena di situ tuh yang agak-agak unik tuh ya. Jadi kan sebelumnya waktu kesini tuh udah ngerencanain rame-rame nih sama temen kan. Entar kita nih kalau misalkan bakalan offline gimana sih? Apa sih yang dilakuin anak-anak kampus? Apa aja sih yang dibawa? Masih bawa buku nggak sih? Karena kan nggak pernah tuh kayak. Jadi kan anak kuliah nih beneran kita tuh having no idea banget nih. Jadi nggak tau masih bawa. Clues banget. Iya banget beneran kan. Jadi bawa laptop nggak sih? Apa masih bawa pena ya? Jadi sampai searching dulu kan. Terus tasnya anak kuliah tuh gimana sih? Apa masih yang pakai ransel? Takutnya tuh kan beda sendiri ya kayak. Jadi kayak oh masih kok pakai ransel, tapi nggak yang ransel boneka yang kayak gitu-gitu kan. Oh ya udah nggak apa-apa katanya gitu. Jadi beli buku tuh samaan, beli binder tuh samaan barengan. Jadi kayak ya semua itu samaan gitu loh. Pakai sepatu boleh nggak ya? Iya emang pakai sepatu gitu dong kayak. Jadi takut beda aja sih gitu sih yang jadi barengan. Terus sampai yang ke kelas tuh yang kayak ih kok kalian samaan sih kemejaan kayak gitu-gitu. Apa modalnya sama semua gitu sih. Yang kayak Karena mungkin takut salah tuh lah ya. iya bener, saking takut salahnya. Iya, padahal hybrid ya yang nonton, yang maksudnya yang ngadirin sini masih terbatas Iya. ya, ini nggak dikit ya. Bener. Jadi kita udah takut ya, namanya juga mahasiswa baru ya, pertama kali offline wajar lah. Dulu juga waktu zaman aku asrama tuh kayak kan kita dapat nih nama-nama satu asrama siapa aja kan. Oh iya Itu bener. tuh kalau teman-teman cewek lebih excited. Iya biasanya. parah. Jadi kayak mereka udah bagi-bagi tugas. Ya udah, mama aku udah beliin rice cooker. Sampai mamanya turun tangan, bayangin. Padahal belum masuk ya kan. Belum, mereka udah bikin grup. Kan pada di share tuh bener di sih, IG emang story yang kan. bikin grup sih. Terus kayak ya udah, mama aku kayaknya mau beliin karpet deh buat kita biar bisa nanti nugas di asrama bareng gitu. Untung nggak mamanya yang datang. Akhirnya mamanya jadi rumpi gitu kan. Jadi kayak Mamanya satu grup entar. satu punya grup circle baru, jagain circle baru. gitu. Circle mama-mamahnya gitu. Kalau Mas Hanif ada persiapannya nggak kalau ngadepin kuliah offline ini? Jelas banget sih, jelas banget karena saya ngerasa ketika kita kemarin kan dari kuliah online kemudian kita sekarang kan hybrid ya sebelum onsite. Saya rasa kalau saya punya satu terminologi yang bagus nih ya. Saya pakai terminologi restart. Ibaratnya kayak HP nih ya, HP ketika kita udah pakai ternyata mungkin ya banyak bugnya, banyak lemot. apanya lemot dan sebagainya. Kita restart factory misalnya kan. Jadi saya rasa misalnya kayak gitu. Contoh nih ya, misalnya di pengalaman juga kemarin kebetulan kelas studio misalnya. Nah, studio desain produk misalnya nih ya, perancangan. Biasanya kalau kita kelas yang studio kan pasti mahasiswa kalau di kelas pasti bawa tuh ya kertas yang banyak berlembar-lembar, bawa pensil berbagai rupa, bawa bawa penggaris, bawa macam-macam, bawa alat-alat. Nah, terus kemudian ketika kita kuliah online kan nggak pakai kayak gitu. Hanya menjelaskan. Terus kemudian dikasih tugas, nanti dikasih deadline misalnya nanti dikumpulkan jam sekian. Nah, kemarin waktu kita kuliah onsite nih ya, kuliah onsite bayangin ya. Waktunya studio
nggak ada yang bawa kertas. Ya. Gimana Mungkin dong? agak culture shocknya ya. Kurang briefing apa gimana ya, Pak? Jadi kayak semacam apa ya, itu juga pelajaran sih. Jadi kayak pada akhirnya yang belajar tuh nggak hanya dosennya doang, termasuk mahasiswa juga harus belajar restart itu. Jadi mulai dari awal lagi, ternyata ketika kuliah studio, kuliah menggambar ya nggak cuman bawa iPad doang. Oh, Kalau ada zaman bawa sekarang iPad kan ya. iPad ya Pak ya. Painting ada iPad ya. Tapi juga butuh kertas, butuh secara apa namanya, Alat. textual sketch Iya. kayak gitu, butuh juga kayak gitu. Jadi kayak agak sedikit shock lah ya, culture shocknya ada lah ya selama Reverse pandemi culture kan. ya. Selama Banget, pandemi banget, kebiasaan habitnya udah kebiasaan online Kayak depan layar doang. 4.0 kan ya. Jadi mungkin nggak dibutuhin lagi tuh kertas kan. paper base test udah kemakan waktu. Anaknya ini banget save our planet banget kali iya. ya kan. Bener sih, bener Apalagi sih. aware banget sama climate change issues gitu kan anaknya. Jadi dia nggak mau pakai kertas lagi gitu Iya. kan. Tapi ini justru Dosen yang jadi kebingungan. inilah ya, jadi pelajaran buat Telutizen mungkin bisa sharing lagi lah sama dosennya, Pak. Kira-kira bapaknya mungkin juga lupa karena udah hampir 2 tahun. itu namanya restart tadi. Jadi Restart makanya restart karena jadi kan emang- itu tadi kan ya, karena memang masing-masing dosen jelas ya. Bayangin satu prodi aja pasti beda-beda kebutuhannya. Apalagi Betul, kita kan banyak sekali fakultas ya, banyak sekali prodi ya. Itu di desain produk doang loh ya. Iya. Itu belum lagi di desain yang lainnya pasti beda banget. Cuman tetap nih ya, ngomongin masalah Save Planet tadi memang tetap kita butuh coret-coret sih. Iya. Karena itu kebutuhan teknis ya. Planet sih, tapi nggak gitu juga ya. Ingat-ingat jurusan. Jangan sampai nggak bawa sama sekali Iya, juga gitu ya. Ntar kok kamu nggak bawa kertas, seplanet Pak. Nggak, nah itu nggak alasan buat Fika Itu ya nggak gitu masuk, ya. itu nggak masuk tolong. Itu jadi buat Telutizen boleh tuh dipersiapkan dari sekarang lah, kebutuhannya apa, kira-kira harus apa, kayak tadi Najwa sampai outfit dipikirin Iya. nggak apa-apa, yang ada di keranjang itunya, keranjang orennya kan. Boleh mulai dicek outin ya. Iya, betul. Gitu. Nah, kalau Najwa sendiri nih, kan berarti udah kerasa lah ya perbedaannya online sama onsite itu Iya, gimana? bener. Yang benar-benar kerasa perbedaannya tuh gimana? Apa nih? Oh gini sih. Jadi kan kalau misalkan online nih, kalau misalkan kita mau ngejawab nih Kak, kayak butuh effort kan, kayak aduh mau on mic tapi takut barengan, Iya. takut salah. Kalau misalkan salah tuh kayak langsung jadi pusat center didengerin semua orang kan. Iya, Center of attention Oh gitu iya ya. benar, center of attention. Nah tapi kalau misalkan di kelas, kalau misalkan kita emang mau jawab walaupun salah, itu tuh kayak berlanjut aja gitu loh. Jadi kayak yang nggak terlalu dianggap ih salah nih gitu-gitu. Iya. Gitu sih Kak. Jadi kalau misalkan di offline tuh lebih leluasa aja kalau misalkan mau belajarnya tuh. Berarti kalau Najwa lebih pede kalau offline ya? iya banget Malah sih. aktif ya gitu. Gitu. Aku sempet juga sih ngalamin kuliah online kan terakhir. Aku bahkan sampai sidang skripsi online gitu. Pressure-nya emang beda ya. Iya. gitu. Iya. Jadi iya, jadi kayak aku ngerasa online itu lumayan sebuah apa ya, sebuah hal yang menarik, tapi tetap ada hambatan-hambatan yang Iya. Pasti. akan lebih powerful gitu ketika dilakukan offline gitu. Kayak contohnya tadi desain produk kayak studio atau menggambar kan lebih akan enak, lebih powerful kalau misalnya offline gitu Banget. kan. Iya, Iya. betul. Nah, Nah, kalau dari Najwa tadi kan apa namanya udah bilang kalau apa tadi ngerasain lebih enak offline ya, Iya. lebih pede. Kalau Mas Hanif udah pasti loh tadi iya ya. dong. Lebih Kalau enak. saya pribadi nih ya, kalau dari sisi dosen dalam mengajar jelas enakan onsite, ketemu Iya. sama langsung, karena kan kita langsung transfer nih ya, transfer ilmu, transfer knowledge. Kalau ketemu langsung, setidaknya kita bisa langsung mengukur nih ya knowledge kita ketika kita transfer sampai berapa persen nih ya. Iya. Nah kalau misalnya kita hanya lewat online, kita belum tahu nih sampai berapa banyak si mahasiswa ini paham. Apalagi untuk mata kuliah tertentu seperti Iya. yang saya jelaskan tadi ya, presentasi, teknik presentasi kan, kemudian studio desain itu nggak bisa kalau misalnya hanya online aja. Kalaupun dipaksakan online ya tetap nggak optimal sebagaimana di onsite kayak gitu sih. Lebih ke arah sana. Sejauh ini kurang lebih udah berjalan 2 minggu kuliah offline, gimana nih? Oke, menarik banget nih ya 2 minggu ini. Itu tadi yang saya ceritakan tadi itu ketemu kayak saya beberapa ketemu mahasiswa, kan saya ngajar di teknik presentasi nih misalnya, itu kan mahasiswa yang angkatan 2020 atau 2021 gitu kan, yang masih tahun-tahun itu kan. Jadi sama sekali belum pernah ketemu nih ya. Nah, Jadi disapain Pak Hanif, saya nggak tahu. Jadi kan nggak enak ya, apalagi kita sebagai dosen terus
mata kuliah kan teknik presentasi kan kita harusnya kan ingat nama ya biar Iya. enak Iya. ya. Kan karena itu salah satu materi kita kan. Kita Benar, harus bisa ingat nama supaya bisa menghargai orang. Nah, sedangkan ya mereka ketika kuliah kan seperti yang kamu bilang tadi kan, Iya. kayak kita ngajar di depan Kuburan. kuburan, Oh, hanya ada iya, nama betul. doang ya, nggak banyak yang menampilkan Iya, mukanya. mereka kan ngeliat muka bapak gitu kan, tapi bapak nggak ngeliat muka mereka. Jadi ketika di apa namanya di Sapa. Pak Hanif, Disapa. Pak Hanif ini ya, saya ingat ini yang mana ya. Apalagi kan nggak ada name tag ya. Iya. Kalau pegawai atau dosen kan setidaknya ada Ada. nih, ada Ah. nama. Oh, ini namanya Pak ini namanya Ibu ini. Kalau mahasiswa nggak semuanya ada Iya. kan. Jadi dipikir pun nggak bisa karena emang nggak ada memori. Kan belum pernah ketemu Iya sebenarnya. benar betul. benar. Jadi cuma halo gitu. Iya. Mm-mm. Pura-pura halo aja. Tapi sebenarnya mikir ini yang namanya siapa ya. Sama Pak, saya juga kan suka kepikiran Bang Gugun gitu. Aduh, Oh, iya. siapa Gugun gitu. Aduh, aku susah ngapal nama Influencer orang. gitu. susah. Bukan influencer, punya utang. Bang Gugun gitu. Suka lupa nama orang gitu. Pinjol terus. Bisa jadi gitu ya. Itu 2 minggu kalau Najwa Najwa sendiri sendiri. 2 minggu menjalanin ini udah solid banget, udah merencanakan makrab mungkin. Ih Pak, dulu Pak zaman offline Pak, wah, Iya, tiap malam asli, tuh kita ke Dago naik motor Pak. Ih, seru Wah. banget. Asli. Seru banget. Jadi gitu juga waktu maba. Iya, ada beberapa. Kayak nggak meyakinkan ya. Emang kelasnya nggak kompak ya. Iya Pak, jadi kita nongkrong. Pokoknya kita tiap hari tuh ngopi. Iya sih. Walaupun asam lambung tetap ngopi. Waduh. Pokoknya culture di Bandung ngopi banget ya. Najwa udah Iya. ngerasain itu? Naik Ngopi sih, tapi nggak setiap hari juga ya. Kayak kalau setiap hari tuh kayaknya ada job ya tuh. Iya. Gimana? Kalau pokoknya wah gila sih, pokoknya nongkrong Iya. terus. Kalau Najwa nih 2 minggu udah gimana nih? Selama di Pokoknya Bandung? mereka nih pada main yang kayak yuk naik ke atas ke Puclut Dago itu tuh kayak udah yang mengalahkan kota ya mainannya. Jadi tapi kalau udah nipis nih, udah warkop aja warting kita nih. warkop tetap ya. Iya. Tapi nugas-nugas kayak aku tuh dulu sering juga sambil nongkrong tetap nugas kelompok sambil kerja Iya. kelompok gitu. Iya, maksudnya asli. perginya. Itu sering sih kadang kan ngumpul di satu kosan tuh, satu kontrakan, ngumpul udah di situ jadi ramean. Entah waktu itu sering juga sih kayak aduh nggak kelar nih tugasnya, udah malam ya, udah besok lagi dah. Ya udah kalem Berarti gitu. kalau tugas-tugas atau apa enakan offline atau Iya banget sih offline. Heeh. Karena kan kalau online tuh juga ini gimana ya, pada nggak tahu juga. Kalaupun tahu tuh kadang kan ya biasa lah ya, butuh waktu gitu. Nggak secepat kalau kita offline langsung bisa tanya ke temen yang benar-benar paham gitu sih. Oke, kalau dari sisi dosen nih Mas, tugas yang diberikan bakalan beda nggak sih kalau misalnya ini udah offline atau yang masih online gitu gimana? Lebih jelas susah nih. beda, jelas beda banget. Jadi ketika teman-teman di online sama onsite, ketika ketemu langsung kan gini teman-teman, kalau kita onsite itu kan kita ketemu langsung sama teman-temannya. Iya. Jadi biasanya kalau terutama kelas studio itu kan kita berkumpul kalian dikasih tugas desain misalnya perancangan mikrofon misalnya nih ya, kan masing-masing bikin berbagai macam inovasi nih ya. Nah, kita bisa diskusi nih ya, idenya apa nih? Oh, kira-kira mikrofon ditambahi dengan sinar laser misalnya, atau mikrofon ditambahi dengan apa, warnanya apa dan sebagainya. Kalau diskusi secara langsung itu bisa saling tukar pendapat. Iya. Jadi kayak bagus semacam apa ya, kalau di kita itu ada namanya peer review. Peer review. Jadi nggak cuma hanya dosen yang ngasih feedback, tapi sama mahasiswa itu ngasih feedback. Oh, Dan iya. hal itu sangat beda impact-nya ketika langsung dengan ketika hanya di LMS. Iya Kalau sih, LMS kan LMS. paling teman-teman disuruh coba Forum kasih, ya, Mas? kasih feedback di di feedback di forum. Ya paling ngasih nama sama ini nim doang kan. Jadi nggak bisa yang diskusi kayak gimana. Cuman kalau ketemu langsung itu sih, jadi bisa dioptimalkan. Kayak kepancing gitu kan. Oh iya bener nih katanya. Oh dia langsung kepikir, langsung kepancing, kesulut gitu kan. Oh iya bener nih. Jadi tambah ini. Iya. Bener banget kayak gitu. Tapi tugas-tugas aman sejauh ini, Najwa. aman. Malahan kayak dosen-dosen di kita tuh pada baik-baik semua gitu loh Kak. Iya nggak sih Kak, ngerasa nggak Iya, sih? Jadi benar. kayak kalaupun offline tuh, jadi kadang kan bingung loh kalau lagi di kelas tuh ini tuh nyatetnya di kertas atau nyatet di laptop gitu ya. Nyatetnya di sini. Iya Kalau kan? udah kuliah tuh nyatetnya di sini. Terus juga kayak kalau misalkan bengong doang ngedengerin, itu tuh kadang kan kayak kamu ngerti gitu, iya ngerti gitu kan. Jadi kayak aduh gimana ya? Jadi kayak bingung kalau misalkan ngetik di laptop,
kamu ngapain itu, jangan-jangan padahal kan kita buka materi ya kayak, jadi kadang-kadang meskipun bingung sih. sebelahnya tetap ada Iya, tontonan ya. dua ini ya. Karena benar mungkin angkatan Najwa tuh waktu SMA baru jalan beberapa semester Covid kan. Iya, Habis itu benar, Covid benar. terus tiba-tiba Iya. kuliah. Iya, benar. tiba-tiba semester 4 kan. Berarti Najwa ini seangkatan sama adik aku kan. Berarti SMA-nya cuman beberapa semester kan? Berapa? 3 SMA semester ya? iya. Yang offline ya kan? Iya, offline-nya. Tiba-tiba lulus, tiba-tiba kuliah kan? Benar. Kaget Betul. banget dong. Kaget ya nggak? banget. Banyak Jelas. banget penyesuaiannya ya. Benar gitu. Makanya tadi sampai satu geng bajunya pakai baju apa Iya. nih? Tapi pas pertama kali nih sampai tell you gitu, ngeliat tell you kayak Masya Allah, Masya takjub Allah. gitu, gimana? Atau kayak malah, bingung nih dari mana sih masuknya? Iya, Sempet iya, gitu nggak? sempet gitu sih. Cuma kan pertama itu udah ada temen yang udah pernah duluan gitu loh Kak. Jadi nggak yang terlalu ini. Oh ini loh yang ini gedung kita. Waduh, oh jadi ini yang gedung yang kelihatan dari jauh tuh yang ini Yang gak dari Kak? jalan Oh tol, iya, kelihatan. sering kan difotoin sama orang tua. Kakak ini gedung. Tipikal orang Iya kan? Kakak ini gedung kakak gitu. Oh iya Pak gitu. Kalau Mas Hanif sendiri mungkin sempat, aduh di mana ya meja dosen aku? Udah lupa nih, udah 2 tahun nih. Di mana ya? Tenang Ferguson. Kalau dosen nggak kayak gitu. Iya, Makanya. masa meja dosen bisa ketukar Pak? Soalnya kalau dosen itu kan gini ya teman-teman ya, dosen itu walaupun teman-teman online semuanya, dosen kita ada namanya jadwal biasanya. Oh. Jadi Iya. seminggu biasanya kalau saya seminggu 2 hari nih ke kampusnya. Jadi selama satu bulan ya paling nggak ya seminggu sekali atau 2 kali. Jadi memang ada jadwalnya, kita jaga kampus, kemudian ngajarnya disesuaikan dengan hari ketika ngajar kita ke kampusnya. Oh. Jadi insya Allah nggak sampai hilang banget sih. Tapi tetap beda ya rasanya ya. Jadi bayangin ruang dosen yang ada mungkin kursinya harusnya ada sekitar 20-an Iya, ya. Paling cuma nanya 3 atau 2 Di atau mana? 4. Dibawa pulang gitu Pak. Jadi Nggak ada orang. Gak ada orang. Bener-bener gak ada orang. Jadi kayak serasa bangku kosong, kita duduk sendirian, dosen di dalam ruangan. Itu sih jadi kayak Ngomong-ngomong sendiri depan Zoom iya, kan. kayak gitu kayak aneh banget sih. Cuman kalau untuk terkait kita bingung jalan masuknya gimana, lupa mejanya, kayaknya kalau untuk dosen enggak sih. Enggak ya, enggak sampai Lebih ke arah kayak orang gila aja sih. Di dalam ruangan kita ngomong sama laptop ya, dengan cuman ada nama doang Iya. tadi tuh ya. Kemudian gak ada orang di sekitarnya, kursi-kursinya kosong semuanya. Iya sih. Apalagi kayak biasanya nge-review apa namanya kalau anak FIK tuh apa sih nama asistensi. Iya, Itu kan asistensi. apa maksudnya bareng sama dosen ini tiba-tiba asistensinya harus online kan garing banget ya Mas. Beda banget. Soalnya kan kayak kita misalnya bikin desain perancangan apa dan sebagainya kan enak tuh kalau misalnya ada prototipenya bikin kayak gimana, kita langsung ngasih feedback nih, ini kurang ini, materialnya kurang kayak gini, ini strukturnya kurang kuat. Nah, kalau lewat hanya online kan ngelihatin doang Bayangin ya. nih ya. udah bayangin sendiri-sendiri aja. Kita nggak bisa pegang secara langsung nih ya produknya kayak gimana, hasilnya kayak gimana, susah banget memang. Lebih ke arah situ sih. Benar. Apalagi kan Bapak dosennya ini ya yang benar-benar harus megang benda. Iya, namanya gitu desain kan. namanya desain produk ya. Iya, yang benar. Ini kokoh nggak sih gitu kan? Ini soal bikin kursi ya. Ini validasinya duduknya kuat apa enggak? Bisa apa enggak? Nah, ini materialnya nih halus apa enggak, sesuai dengan konsepnya apa enggak? Kalau cuma hanya lewat internet doang, online doang nggak bisa. Mungkin pakai kursi masing-masing di rumah kan. Beda. Ini dong. Beda. Gitu. Kayak gitu sih. Banyak banget ya shock culture lah ya Iya, boleh iya, kita iya, sebut, iya. buat dari dosen ataupun dari mahasiswi lebih banyaknya ya Iya. yang setelah sekian lama online tiba-tiba offline mungkin ada shock yang lain gitu kayak mungkin gitu nyampe ke Bandung ternyata dingin banget karena aku salah satu yang cukup shock waktu itu pertama kali karena aku asalnya Medan kan terus aku dengan PD-nya keluar malam dengan boxer celana pendek. Waduh. Wah ternyata Bandung kalau malam dingin gitu. Iya. Karena aku nyampe siang nggak panas nggak dingin banget. Udahlah keluar malam nyari makan pakai boxer aja. Ternyata dingin gitu. Atau Iya. kalau dari Najwa ada nggak? Iya kan kalau dari cerita-cerita orang kan, aduh emang Bandung dingin sih, cuman kalau di Bubut mah nggak terlalu dingin katanya, gitu kan, gitu. Tapi oh ya udah berarti biasa aja gitu kan. Tapi ya tetap aja yang namanya dari Sumatera ya kayak panasnya tuh panas banget yang mungkin di sana udah dingin tuh di sini tuh masih panas banget gitu loh. Jadi waktu udah ngerasain di sini, aduh kata temen-temen ini panas banget. Enggak kok biasa aja, malahan ini tuh sejuk gitu. Yeah. Jadi beda aja sih tingkat kesejukan masing-masing karena udah biasa sih di sana panas. Kalau Mas Hanif dari Lamongan, Lamongan. ada yang kaget nggak kayak di sini tuh kok makanan ayam geprek semua ya gitu? Ya nggak sih? Ya nggak sih? Bener kan di sini tuh makanan ayam geprek semua. Apalagi ini ya. ayam. Saya kan asalnya kan dari daerah Pantura kan. Di sana makanan kan kebanyakan ikan ya, ikan laut, ikan fresh, besar-besar dan
murah ya, ekonomis ya karena kita di pantai. Ketika di sini ikan kecil aja mahal banget ya Allah, kangen banget. Tapi yang paling enak emang bener banget di sini tuh adem saya rasa. Dibandingkan dengan Lamongan dan Surabaya ya, di sini jauh lebih adem kayak gitu. Apalagi di sini curah hujannya banyak banget. Jadi ya alhamdulillah. Enak banget tuh buat rebahan. Iya, asli. Benar-benar kalau udah tua, ada pensiun kan, udah jompo enak nih. banget tinggal di Bandung kan, sarungan terus nyiramin jalan pakai air selokan gitu kan. Main nyemprotin mandiin burung gitu kan. Ini mimpinya Mas Gugun ya. Cita banget. Udah tua nanti kan. Perihal tadi udah bahas makanan nih ya. Kira-kira seputaran sini makanan yang udah sering dicoba itu apa aja sih? Dieksplor apa nih dari udah Najwa explore apa dulu? aja? Kalau misalkan itu ya palingan yang paling suka tuh ramen. Nih ramen walaupun Ya Allah, ramen mana orang kaya banget jangan makannya ramen. soalnya ramennya beda Kak sama yang sering di sana tuh beda. Ramennya beda. Terus juga kalau misalkan ya ramen kan nggak yang setiap hari ya. Jadi kalau misalkan yang setiap hari tuh ya warkop lah Oh, gitu-gitu. warkop, nasi telur ya. Terus juga di sini tuh kayak nggak nyicipin aci nggak sih, segala macam aci tuh pasti cireng, cimol. Jangan disebut semua dong, ini nggak di itu Seblak ya. udah? Wajib itu Kak. Aduh, aku salah Apalagi satu yang nggak tengah suka malam. seblak nih. Ih, masa gitu sih? Iya, aku nggak makan aci. Pasti mules ya, habis makan langsung mules ya. Bukan kayak, aduh ngelihatnya nggak tertarik gitu Kok loh. gitu sih? Cobain dulu. Sama kayak makan aci-aci tuh aku nggak tertarik, kayak makan karet tuh nggak. Capek gitu. Aduh, emang udah kelihatan ya jompo. Makanya nggak pernah makan cilok gitu, nggak pernah beli aku. Ih, padahal itu menu wajib Bandung, tahu ya nggak sih? Iya Kak? benar. Aci-acian maka semua. Aku kan makan sayur gitu kayak vegan banget kan aku. Enggak guys, ini depan kamera doang, depan kamera doang. Enggak, Depan tapi aku kamera apa gimana? setuju sama Mas Hanif tadi yang bilang seafood itu itu aku sebagai orang Sumatera juga ya Mas. Dimana ibu aku tuh tiap hari hampir masak ikan. Karena ayahku tuh kalau nggak mau kalau mau makan ayam pasti harus ada ikan gitu kan. Jadi kayak ikan tuh harus ada. Jadi pas sampai sini makan nasi Padang, makan ikan tongkol juga ikan tongkolnya beda gitu kan. Jadi kayak kangen banget makan seafood di sini. Udang atau segala macam. Ikan pun di sini ikan gurame ya yang rame kan. Rasanya udah beda sih karena kayaknya ikan nyampe Bandung tuh udah mati 10 kali kayaknya. Ya, lautnya jauh gitu. Iya, karena emang Lautnya jauh dari jauh ya. sini. Kalau di Sumatera kan dikit-dikit laut. Tapi ada gitu. tempat makan seafood yang enak di sini. Di mana Tahu di tuh? mana? Di Jalan Lodaya. Wih. Ada. Jangan disponsori karena Iya. kita nggak disponsori Lodaya. Sponsor dong, ini udah Di Jalan Lodaya. Udah enak. terlanjur ini. Dekat rumah sakit. Siapa ada tahu enak. mau sponsorin boleh nih. Makan seafood kali kita ya. Ya, abis bilang ini ya kan. Tapi emang itu sih makanan juga yang salah satu penting karena sebagai mahasiswi rantau buat Najwa, karena kita jauh dari orang tua, kalau makan sembarangan tuh wah Iya. parah sih, nggak ada temen, apalagi jangan sampai telat makan, kan dede kan, terus Betul. kayak tipes gampang banget anak-anak sini makan nasi telur Iya, kuliah nugas banyak begadang tapi makan nasi telur, maksudnya gizinya juga diperhatiin Iya, gitu, bener ya. sih. Karena kan di sini ya tadi sendiri. Kalau misalnya di rumah kan bareng orang tua, apalagi jauh ya Iya, gitu. Benar. Tapi kalau Najwa di sini bareng sama teman-teman berarti. Iya, Apa lumayan sendiri? sih karena kan satu kosan tuh ramean nih. Jadi tumbenan tuh dapet temenan yang emang hobi masak nih Kak. Oh. Hobi masak ya, Seru hobi ke banget. pasar. Jadi kayak ya udah aku tugasnya ini ya, aku tugasnya ke pasar. Kamu tugasnya antar yang masak ini. Jadi tuh ada emang temen yang udah bisa masak, udah bisa kayak nyuci-nyuci gitu tuh, Iya. enggak yang bener-bener tabu lagi gitu loh Kak. Jadi yang kayak wih, jadi agak ini ya, walaupun warkop enggak setiap hari ada lah. Boleh ininya. kali dikenalin sama Iya, temennya. boleh dong. Main ya. Tapi itu mah karena seminggu pertama aja nih, Iya, nanti itu udah sibuk kuliah udah masing-masing. Iya. Aku dari tadi mau ngomong itu tapi aku Iya tahan. kan. Tuh awal-awal Oh doang. iya, mungkin kelanjutannya nanti ya, aku nggak tahu gimana. Iya benar. Tapi kayak nyari kosan sekarang ini masih susah nggak sih Najwa? Enggak sih, Mungkin buat lumayan. netizen yang belum datang ke sini nih, mau rekomendasi daerah-daerah di mana gitu kalau Iya. misalnya mau nyari kosan boleh. Oke, jadi kalau misalkan bisa ditanya rekomendasi ya, kayak kalau misalkan jalanan sana tuh agak ini ya, agak rawan ya, agak ngeri gelap ya. gitu ya. Jadi kalau misalkan itu sih saranin yang emang udah ada satpamnya gitu loh, udah ada portalnya gitu. Kayak bisa nyebut PBB nih? Boleh. Boleh PBB salah Dia satunya. nanya tapi menyebutkan gimana itu. Kayak di sana tuh masih sering gitu loh Kak, kan aku sering duduk di depan, ada kayak maba-maba, nggak tahu maba atau apa,
Kak ini masih kosong nggak? Nah tapi tulisannya di depan tuh emang masih ada kamar kosong, tapi udah keisi semua. Gimana dong? Jadi oh boleh langsung ini aja, hubungin aja ibu kosnya. Oh kirain kakak penjaganya. Oh iya maaf enggak gitu kan. Makanya kalau lagi duduk-duduknya yang pakai daster doang. Ntar dikira pemilik kosan. Iya gimana ya? Agak-agak ini. Berasa balkon udah berasa rumah sendiri. Tapi kalau Mas Hanif berarti udah lama stay di Bandung dong? Enggak juga, saya masih baru juga. Kan baru masuk, saya baru ngajar 2020. Tepat beberapa bulan sebelum COVID kayak gitu. Jadi saya baru di sini, sebelumnya nggak pernah ke Bandung. Ke Bandung paling ya rekreasi standar lah ya. 2-3 hari main ke Rancaupas, main ke Ciwidey, standar lah ya kayak gitu. Nah, ini baru pertama kali ke Bandung yang menetap bakal lama kayak gitu. Itu ketika Januari. Jadi ya sama-sama baru sih. Kalau kamu angkatan 2020 sama, saya juga dosen angkatan 2020. Iya, baru seangkatan lah. Seangkatan ya. Seangkatan beda jalur aja ya. Jalur dosen, jalur mahasiswa. Bener-bener ngomong-ngomong jalur juga. Najwa dulu masuk Telkom University jalur apa emang? Oh, jadi kalau aku dulu masuk lewat JKI, jalur kelas internasional. Ya emang aku minatnya ke kelas internasional, jadi langsung itu loh Kak. Jadi yang kayak bukan lewat jalur reguler terus ditaruh di kelas internasional, enggak. Emang niatnya ke situ. Emang udah pengen kelas internasional ya. Iya, dan juga kayak persyaratan itu enggak yang ujian-ujian tes gitu-gitu banget loh, cuman yang masukin sertifikat bahasa Inggris, terus rapor udah. Jadi yang mau udah ada sertifikat bahasa Inggris boleh lah. Jadi itu buat netizen yang mau bergabung di kelas internasional, syaratnya gampang banget. Tadi udah dijelasin sama Kak Najwa gitu. Tapi Mas Hanif, ini jadi pertanyaan tiba-tiba lewat di pikiran saya. Tipikal mahasiswa FIK yang ada diajarin Mas Hanif deh, yang yang ada di kelas Mas Hanif, ada nggak yang unik-unik, yang beragam-ragam gitu? Unik-unik sih kalau ngomongin mahasiswa saya, terutama di fakultas saya nih ya. Jadi macam-macam ya kalau ngomongin mahasiswa desain atau seni, pasti yang kita kebayangkan macam-macam ya, mulai dari rambut yang amburadul. Betul. Jangan amburadul dong, kreatif ya kan. Atau ada yang panjang, ada yang krebo, ada yang apa warnanya warna-warni. hijau apa? Warna-warni itu udah pasti. Kemudian secara fashionnya, desain apa, stylenya juga beda-beda, unik-unik banget. Mulai dari anak KTM ya, Kria juga itu juga macam-macam tuh, warna-warni juga, anak DKV dan sebagainya. Sepatu juga warna-warni, nggak sedikit ya. Sepatunya kanan sama kiri beda. Colorful banget, ikatnya beda-beda. Jadi kayak bener-bener sangat berwarna. Sangat berwarna. Kalau terkait dari daerahnya juga jelas berbeda. Sama seperti teman-teman juga ya, dari berbagai macam ya, dari Sabang sampai Merauke itu jelas. Tapi yang pasti penampilan teman-teman di desain sama seni ya, ya seperti itulah ya. Teman-teman bisa main ke FIK kayak gitu, langsung melihat ya. Setuju banget. Apalagi kalau offline tuh kan sambil bawa apa sih namanya yang tabung. Oh iya, tabung. Bawa tabung, tasnya tote bag, bajunya oversize misalnya. Wah, itu udah anak FIK banget tuh pasti kan. udah paling nyentrik lah ya. Iya, bajunya kalau ditanya thrifting kan. Nah, BTW nih kan bentar lagi tuh udah mau masuk ke UAS ya, dan kita dengar-dengar juga ada informasi bahwa UAS itu bakal dilaksanakan offline. Panik lah. Kaget dong, gimmick kaget gitu. Kan dari kasih tahu kan. Iya, jadi gak kaget banget ya. Nah, kira-kira persiapan dari Mas Hanif sama Najwa nih kayak gimana nih menghadapi mau ada embel-embel UAS offline? Kalau Mas Hanif mungkin nggak menghadapi, tapi bakal memberikan mungkin bisa UAS dosen gitu dulu ya. Iya, dari Mas Hanif dulu mungkin persiapannya gitu gimana. Nah, teman-teman semuanya terkait nanti bakalan onset apa enggak, sebenarnya masih belum ada pengumuman secara resmi ya. Jadi saya nggak bisa ngomong itu. Cuman yang pasti sekarang ini kita udah mulai hybrid ya. Jadi teman-teman mahasiswa yang sekiranya diperbolehkan buat kelas onsite itu diperbolehkan ya. Harus ada izin dan sebagainya, vaksin dan lain-lain. Cuman kalau yang masih online juga masih harus bisa online kayak gitu. Nah, persiapan terkait misalnya UASnya nanti bakal onsite, saya sih sangat tertarik ya. Semoga ya. Amin ya. Amin. Semua didengar Pak Rektor dan kemudian onsite beneran ya. Jangan kalau amin ribet ini panik Pak. Udah panik. Masa di depan sih langsung gini ya. Maaf, saya juga panik nih. Kayaknya harus versus nih ininya. Iya, jadi kalau saya pribadi terkait UASnya saya nggak yang mempersiapkan macam-macam sih, karena memang
ya tinggal sama, tugasnya juga sama sebenarnya, cuman kita bisa mengawasi secara langsung. Ah. Dan dulu kan udah pernah mengawasi ya ketika awal-awal masuk ke sini. Iya. Malah sebenarnya kalau saya itu terkait persiapan lebih kepikirannya terkait tugas akhir nih teman-teman, skripsi sebenarnya. Jadi itu yang paling efek banget ketika online sama onsite. Terkait bimbingan, tadi udah kita bahas juga ya sedikit ya terkait bagaimana kualitas dari skripsi mereka. Karena ngomongin tugas akhir itu kan nggak cuman hanya mereka untuk lulus doang, Iya, tapi nanti bakal mereka bawa sampai ketika lulus ya Benar, di benar. dunia kerja atau nanti misalnya mau lanjut lagi S2 atau mau lanjut apapun, tetap tugas kalian di tugas akhir tuh bakal dipegang terus. Nah, kalau misalnya kualitasnya kurang kan ya kasihan. Iya. Nah, jadi kayak betul. lebih saya sih persiapannya terkait UAS nggak terlalu berpikir, lebih ke arah ininya sih, tugas akhirnya sih mahasiswa. Jadi Biar kayak tetap berkualitas ya, iya, Pak, berkualitas terjaga itu ya. kayak gitu. Apalagi kemarin kalau di tempat saya di tahun sebelumnya yang kita masih full online itu, jadi sebelumnya itu kan kalau kita namanya desain produk ya, namanya tugas akhir harus presentasi ya, tugasnya harus produk kayak misalnya Iya. kursi ya, 1:1 bikin apa namanya bener-bener kursi. Nah, kalau yang kemarin cuman hanya 3D model doang. 3D model dan video dan saya rasa itu jelas beda ya terkait kualitas dan skillnya. Mungkin skill 3D-nya jauh lebih oke. Tapi mungkin skill nukang ya, kita bilangnya nukang ya. Iya. Skill nukang kalau kita di DP itu ada tukangnya ya, ada apa namanya banyak peralatan terkait ngamplas, Ngelas sampai gitu ya. ngelas semuanya ada sampai di ngelas sana. tuh? Iya, serius. Mau bikin apa 3D printing dan sebagainya semuanya kan ada kan, dan hal itu kan nggak bisa mereka rasakan kalau misalnya online. Jadi ya saya khawatirnya itu semoga kualitasnya bisa tetap terjaga, terutama yang tugas akhir skripsi. Bener, karena tetap kita harus menjaga sebagai Telkom University PTS terbaik nomor 1 di Indonesia. Yes. Iya, betul. Dari Najwa gimana persiapannya? Persiapan. Kalau Dia udah misalnya, panik. kalau Dia misal, udah ini masih misalnya loh, kan belum pemberitahuan resmi kan, misalnya Tenang kalau kok, tiba-tiba tenang kok. offline gimana? Kan nggak sendiri ya, kan masih ini. Ya, UAS mah sendiri-sendiri. Kenapa sama rame-rame? Sendirian. Biasanya UASnya online, dia di grup ini jawabannya. Iya, ketahuan nih sama Pak dosen tuh kan. Pak dosen gimana Ini sih? dosen tuh lebih tahu apa yang mahasiswa iniin. Iya. Iyalah. Karena lebih berpengalaman. Kan pernah jadi mahasiswa juga. Oh, Tahu berarti lah. ya berarti kalau ada kayak gitu maklum-maklum aja. Siap, siap, Berarti siap, ya. siap. Heeh. Dosen Evika, Anda FEB. Iya. Nggak bisa. Beda ranah ya. Beda. Mungkin kalau misalkan ditanya persiapan ke offline sih agak bingung sih Kak sebenarnya, karena kan nggak pernah ya, belum pernah. Itu tuh bakalan tetap di kelas atau Bawa pensil 2B sama papan ini kok. Oh iya, Tetap ya. beneran? Heeh. enggak kan, bersama kan? Bersama kan? Kita berhasil bego-begoin. Nggak mungkin lah. Iya, bawa yang paketan pensil 2B itu Iya. kan sama papan dada. Oh, Yang pembulat-pembulat itu tetap pakai. oh ini lagi dibercandain guys, lagi bercandain. Enggak. Ujiannya tergantung sih, kalau aku dulu Evika ini sharing nih abang-abangan nih Oh kan. ya, wis jelas. Jadi waktu itu kayak aku banyakan soalnya kayak cerita gitu kan. Jadi esai jadi tulis gitu doang. Tetap PPT atau udah di lab komputer atau bawa laptop sendiri-sendiri? Enggak, gitu? pakai kertas. pakai pakai kertas. kertas. Jadi Pakai jadi kertas. kalau misalnya offline itu pakai kertas beneran, kita ngisinya pun di lembar itu. Oh, Gitu. Jadi gitu. biasanya pulpen, pensil, gitu. Kartu ujian. Kartu ujian. Itu Jangan-jangan udah nggak punya pulpen ya? udah punya Udah alhamdulillah. nyiapin ya, oke. Iya, alhamdulillah masih punya ya. Nah, Padahal kan kalau misalkan online kan bisa take home assignment ya Iya. kayak bisa sampai seminggu. Ya kan nggak mungkin di kelas sampai seminggu. ini harus beres 2 jam harus Iya, beres. 2 jam. Apapun hasilnya. Hasilnya tetap beres. Oh, Seru kan kuliah Iya, ujian iya. offline. Oh, mungkin harus setiap malam harus bersama teman-teman belajar. Nah, iya itu ya. yang paling benar. Jangan naik ke dago terus, Bener, ke jangan bocor kebanyakan ya. masak ya, karena kalian Iya. mahasiswa bukan catering ya. Oh, bener. Kalau ada yang mau catering boleh lah. Nambah-nambah uang jajan ya. Jadi itu juga ya buat netizen, kalau misalnya nih tiba-tiba jadi offline dipersiapkan ya, karena belum pernah ujian offline kan. Iya. Disiapin kagum, alat tulisnya, disiapin nggak perlu pakai papan dada ya, Nggak karena perlu. mejanya rata kan. Iya. Ya. Nanti tinggal ngejawab. Kalau ada juga yang pilihan ganda, nggak salah beberapa soal Iya. aku sempet sih ada yang Ada. beberapa pilihan ganda. Terus banyakan esai sih gitu. Banyakan esai. Jadi soal cerita ngarang gitu kan. Tergantung ininya sih, jurusannya juga Jurusannya ya. ya. Kan beda-beda. Kalau kita kan jurusannya Ada Ya. juga yang UASnya ini tugas akhir, kayak aku Iya. bikin website pernah, bikin film atau apa pernah gitu, kayak nggak Mas gitu Iya, kan. sama. Oke. Tergantung mata kuliahnya. Tergantung Iya, mata tergantung kuliahnya. mata. Mungkin boleh sharing lah ke abang-abang tingkatnya lah ya, yang Iya. sejurusan lebih Boleh ini ada lah. Yang nih. yang ilkom boleh nih. Yang ikom ayo kita bisa sharing sambil ngopi Iya. ya kan. Bandung banget gak aku. Gitu.
ya. Wah, gila seru banget ya. Ternyata udah lama hampir 2 tahun lebih kita kuliah online terus kan. Tiba-tiba sekarang offline ngelihat suasana, ngelihat ibu-ibu jualan Shanghai sini. Ibu, iya udah rame, seneng ibu gitu. Bener banget. Itu seneng Ngeliat banget itu yang gitu. seneng ya. Kalau ngeliat macet gimana? Iya sih parah. Kayaknya itu emang offline gak offline macet tetap sih kalau jalan depan ini Mas itu. Karena kan yang daerah isinya macet. bukan anak kampus, yang isinya kan truk-truk ini. Benar gitu. Jadi ya serulah suka dukanya inilah, karena kasihan juga waktu online itu kan laundry banyak pada tutup. Sekarang yang kemarin saya baru pijet kan sama tukang pijet langganan saya, Mang Agus. Jadi buat netizen kalau pegel-pegel ada Mang Udah Agus. ada rekomendasi, udah Banyak lengkap sih promosi, sebenarnya guys. di sini nih. Iya, ada dia juga. Mulai dari kos-kosan. Iya, nyewain laundry, kontrakan tukang Iya, kosan, pijit. iya, ada Mang makan Agus. tadi Iya. kan. Di sini penuh deh gitu kan. Penuh Pak. Iya, saya juga kosan punya saya udah penuh. Ini saya mau buka ayam penyet Lamongan katanya. Buka dia. Karena saya lihat udah rame nih. Oh iya, nanti saya datang Kang gitu. Jadi Multitasking dong. Tadi udah. sambil mijet sambil goreng. enggak, dia sambil cerita kan, sambil pijat gitu. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan juga UMKM masyarakat iya. sekitar Telkom University juga mulai bangkit lagi ya. Karena Senang. sejujurnya dengan kehidupan kampus itu udah jalan, lingkungannya pun ikut Wah, ini ya, ikut bayangin banget. 40.000 mahasiswa kan tiba-tiba Iya. online. Wah, Soalnya kan aku masih sering nih ke kampus kemarin masa-masa online kan. Dan kayak abang Gojek atau yang jualan tuh banyak yang cerita kayak iya sekarang sepi Iya. banget gitu. langsung cerita sedih, langsung backsoundnya Iya. Dikalah dan buka mata. Ada soundtracknya langsung Ada, ya. gitu. Tapi ini pertanyaan terakhir deh buat Najwa, tapi lebih tepatnya. Waduh, takut Sempet nggak ngerasain homesick kan, namanya anak rantau nih? Kangen Ada kangen nggak? rumah. Iya pastilah, pasti dong. Siapa sih yang nggak ngerasain? Pasti kalau Aku nggak ngerasain. Aduh. Ini ditonton sama mana tahu orang tua. Oh ya. Enggak. Orang tuanya lihat Iya, loh nanti. Enggak tahu. Sok kuat ya nggak tahu di belakang kamera. Tapi iya sih, tapi waktu baru nyampe nih kayak baru 3 hari, 2 hari itu fine aja kan, karena kayak langsung ketemu sama teman-teman. Jadi yang kayak masih yang kayak ngerasa seneng-seneng aja. Tapi waktu udah ngerasanya tuh pas lagi sendirian gitu loh, kayak aduh bingung ngapain lagi, terus juga ngelihat HP. Apalagi kan mamaku udah nggak ada ya. Jadi kayak papa kadang kan nelpon gitu loh, kakak rindu kakak katanya kayak gitu loh. Jadi kayak iya rindu papa juga. Adek aku lagi di pesantren, abang aku udah kerja, jadi papa tuh sendirian di rumah. Jadi ya tambah aja sih mellownya kalau misalkan udah kerasa gitu. Apalagi kalau udah uang jajan menipis ya. Wih, Curhat nih, curhat. Tapi Najwa sayang kan sama papanya? iya dong. Kak Gugun gimana? Oke. Sayang juga gitu ya. Kita sudah tersambung dengan telepon dengan papanya. Tiba-tiba ya. Sama Najwa gitu. Iya. Ya guys, Gimik itu yang gimik. tiap episode ada. Iya, gitu. Setiap acara juga ada. Oke deh, terakhir mungkin dari Mas Hanif ada closing statement atau tips-tips dalam menjalani kuliah HBL, Hybrid Blended Learning. Oke, buat teman-teman semuanya, Telutigen semuanya yang ada di seluruh Indonesia, mungkin di seluruh dunia Ada. seluruh dunia ada ya. Nah, teman-teman kalau misalnya menghadapi kuliah hybrid maupun kuliah onsite, teman-teman ya kalau saya nggak ada tips sih sebenarnya, lebih ke arah enjoy the process ya, teman-teman, prosesnya dinikmatin aja. Karena kan kita manusia itu selalu ada masa di mana pembelajaran itu dari mulai lahir sampai meninggal ya. Kita kemarin awal kita masuknya ketika onsite ya, kemudian kita online belajar lagi. Kemudian setelah belajar online tiba-tiba udah mulai hybrid, kita belajar lagi nih ya kuliah hybrid. Setelah hybrid bisa jadi nanti model yang lain lagi, kita nggak tahu. Nah, intinya adalah teman-teman semuanya tetap enjoy the proses pembelajaran teman-teman dimanapun berada, itu aja. Enjoy the Enjoy the process. process. Kalau dari Najwa, silahkan. Apa ya? Mungkin buat teman-teman yang masih online kali ya mungkin. Dikasih tahu nih pengalamannya yang udah 2 minggu di Bandung ini. Iya. Diceritain nih tips-tipsnya mungkin. Ya pokoknya kalau buat teman-teman yang bakalan offline-nya semester depan, udah sih nggak usah kayak dipikirin, aduh takut salah gedung. Udah gedungnya yang paling tinggi dah yang itu. Terus juga apa ya, kalau misalkan masalah pakaian, ya kita kan nggak sekaya anak teknik ya, anak teknik yang harus pakai kemeja gitu-gitu ya. Kita enggak kok, kita masih agak fleksibel kok. Jadi nggak tanpa keraguan. Yang penting datang aja, jangan telat. Gitu sih. Dan yang Buat penting maba-maba juga. Rapi dan sopan ya, Iya, itu benar. wajib. Iya, sih, Kak. itu ya yang penting buat Telutigen, nanya-nanya banyak-banyak nanya aja ya sama Iya. kakak tingkatnya, sama teman-teman yang udah offline-nya Iya, biar lebih betul. ini kan. Dan juga
kita mau bilang kalau sekarang itu lagi buka jalur UTG 2. Iya, jalur tulis gelombang 2. Nah, jadi buat telutizen yang mau ngerasain kuliah offline mudah-mudahan ya nanti Amin. di semester Full lah ya. ganjil ya berarti Iya, semester ganjil. ganjil berikutnya nanti bisa daftar di UTG 2 sekarang biar nanti bisa ngerasain kuliah di semester ganjil berikutnya kan. Iya, Nah, betul. syarat-syaratnya jurusan apa yang sedang dibuka boleh aja di kepoin Instagram kita. Ya, jadi mungkin aku kasih tahu aja dulu nih ya. Periode pendaftarannya itu dari 21 Mei sampai 1 Juli 2022. Masih ada waktu kurang lebih banyak lagi. Ya, masih banyak. Tes tulis Hitung sendiri Iya, lah. nggak mau. tes tulisnya pun tanggal 3 Juli 2022. Info lebih lengkapnya bisa cek Instagram @smbtelkom atau websitenya smb.telkomuniversity.ac.id. Nah, gitu. biar nanti kita bisa ketemu sama Mas Hanif atau ke Mbak Najwa kita bisa Iya, ketemu nanti di betul. sini. Sampai ketemu ya teman-teman ya. Iya. Telutizen. Bisa ketemu aku juga. Ih, aku juga nanti Kan udah lulus. Iya. Emang masih mau lanjut? Akan mau S2 ya abis ini. Ya S2 juga masih buka daftar ya. Udah deh, kita makin ngaco nih ngomongnya kemana-mana ya. Kalau gitu nggak kerasa udah hampir 1 jam ya kita Iya, ngobrol-ngobrol sama hampir Mas 1 Hanif jam. dan juga Mbak Najwa ya. Thank you Mas Hanif dan Oke. Najwa Iya, udah makasih, ngobrol-ngobrol Kak. bareng kita. Sama-sama. Mudah-mudahan lancar ya. Amin. Kuliahnya segala macam kegiatannya lancar ya. Oke, kalau gitu aku Dede. Saya Gugun pamit undur diri. Sampai ketemu di Vlogcast Tell You episode berikutnya. Dadah. Vlogcast Tell You, sinergi bangun Vlogcast. Vlogcast. Dadah.